seorang pendaki asal Makassar, Ardi Firmansyah ST, 40, dilaporkan meninggal dunia saat melakukan aktivitas pendakian di kawasan Gunung Bulu Bialo, Agrowisata Bontolojong, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, pada Sabtu 7 Februari. Berdasarkan data registrasi di Basecamp, BC, warga Beten Minasa Upa, Makassar ini tiba di lokasi pada pukul 10.20 WITA bersama dua rekannya, Suryatman dan Arman. Setelah melewati prosedur pengecekan logistik dan registrasi, rombongan mulai menanjak pada pukul 10.40 WITA. Namun, perjalanan yang semula direncanakan untuk menikmati keindahan alam tersebut berubah menjadi duka saat korban mencapai pos 4. Di titik itulah, Ardi dilaporkan tak sadarkan diri hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kepala Desa Ujung Bulu, Mansur, mengonfirmasi kejadian tersebut setelah berkoordinasi dengan rekan korban dan tim di lapangan. Menurut informasi awal, penyebab kematian Ardi diduga kuat berkaitan dengan kondisi kesehatan jantung. Kata temannya, penyebabnya jantung. Kejadiannya saat mendaki, posisi almarhum baru sampai di pos 4, ujar Mansur melalui pesan singkat, Sabtu malam, 7.2. Mansur juga menjelaskan bahwa medan pendakian di Bulu Bialo pada umumnya terbagi menjadi 5 pos pendakian. Namun sebelum sampai ke puncak, Ardi dinyatakan sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, memberi peringatan tegas kepada para 109 pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik agar langsung menunjukkan kinerja maksimal. Diketahui, dari 109 pejabat yang dilantik terdapat 13 camat yang juga ikut dirotasi. Ia menegaskan masa uji kinerja diberlakukan selama 6 bulan dan akan menjadi penentu keberlanjutan jabatan. Waktu kita uji coba cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak sekali yang antre di posisi Bapak dan Ibu sekalian, warning API dalam sambutannya di lapangan Karbosi, Jumat 6 Februari. API mengingatkan bahwa sistem karir ASN sangat ditentukan oleh kinerja. Kalau bagus dia akan naik. Kalau tidak, dia akan stuck bahkan bisa daung rade, tegasnya. API menekankan bahwa rotasi dan pelantikan jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan bentuk pengambilan hak ataupun penilaian negatif terhadap pejabat sebelumnya. Pelantikan adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik individu maupun kelembagaan, tegasnya. Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Gerindra Sulawesi Selatan turun langsung menyambangi warga miskin ekstrim di sejumlah wilayah Kota Makassar, Sabtu 7 Februari. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-18 Partai Gerindra. Dalam aksi sosial tersebut, rombongan DPD Gerindra mendatangi sedikitnya 20 titik lokasi. Warga yang dikunjungi menerima bantuan berupa paket sembako serta santunan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawang Syahmuin, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian partai terhadap masyarakat kurang mampu, sekaligus upaya mempererat hubungan dengan warga. Ini bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempererat tali silaturahmi, ujarnya saat ditemui di sela penyaluran bantuan di Jalan Sejiwa, Makassar. Menurut Darmawang Syah, kegiatan tersebut juga melibatkan anggota DPRD Makassar dari fraksi Gerindra. Kehadiran legislator dinilai penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang ditemukan dapat diteruskan sebagai aspirasi kepada pemerintah. Ia menyebut,
Program serupa tidak hanya dilaksanakan di Kota Makassar, tetapi juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Makassar bergerak cepat melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan sekitar Pelabuhan Pelindo, Makassar, Minggu 8 Februari. Operasi tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Andi Arfan, bersama tim gabungan yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut Fadli, korban diketahui bernama Heri. Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat melaut untuk mencari ikan sekitar pukul 4 WITA di kawasan perairan pelabuhan. Namun hingga pagi hari, korban tidak kembali. Kakak korban, Sahrul, 53, mengungkapkan bahwa sekitar pukul 9.10 WITA pihak keluarga mendapat kabar perahu milik korban telah ditemukan dalam kondisi terapung tanpa awak. Menerima laporan tersebut, BPBD Makassar langsung melakukan koordinasi lintas instansi serta mengerahkan personel untuk melakukan penyisiran di sekitar titik penemuan perahu dan area perairan sekitarnya. Begitu laporan masuk, tim segera kami kerahkan untuk melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar korban segera ditemukan, ujar Muhammad Fadli. Tim melakukan pemantauan intensif serta memperluas radius pencarian guna mempercepat proses evakuasi.